Danilo Petrucci siap beri kejutan di MotoGP 2021. Pembalap KTM Tech3, Danilo Petrucci, belum terlihat begitu nyaman dengan tunggangan barunya di MotoGP 2021. Petrucci, yang akrab dengan motor Ducati, dalam beberapa musim terakhir akan menunggangi RC213V milik KTM. Rider Italia itu sepertinya masih mencari setup yang tepat pada kuda besi barunya. Hal itu tergambar pada hasil kurang maksimal yang ia dapatkan pada sesi tes pramusim di sirkuit Losail, Qatar. Seperti yang diketahui, Petrucci akan berganti seragam musim ini. Rider yang sebelumnya membela pabrikan Ducati musim lalu akan membalap bersama KTM Tech3 pada gelaran MotoGP 2021. Petrucci memastikan dirinya kini sudah tak lagi memikirkan Ducati dan siap mengukir karir manis baru bersama tim KTM. Ia yakin bisa menorehkan prestasi manis karena KTM sendiri terbukti dapat memiliki motor balap yang kompetitif. Hal ini terlihat dari sederet hasil manis yang diraih para pembalapnya pada musim 2020. Brad Binder, Pol Espargaro, dan Miguel Oliveira tampil mengejutkan dan berhasil menyumbangkan podium untuk tim mereka musim lalu. Mir sebut Morbidelli bisa jadi rival terberat di musim 2021. Rider Suzuki X-Star sekaligus juara dunia MotoGP 2020, Joan Mir, yakin Franco Morbidelli akan jadi rival sangat berat musim ini. Musim lalu, Mir dan Morbidelli memang tak pernah bertarung secara wheel to wheel meski beberapa kali naik podium bersama. Sama seperti Mir yang meraih 7 podium dan 1 kemenangan, Morbidelli juga mendapatkan cap sebagai salah satu rider paling konsisten lewat raihan 5 podium dan 3 kemenangan. Joan Mir pun mengaku tak akan kaget jika Morbidelli bisa meneruskan momentum ini pada 2021. Pembalap berusia 23 tahun ini juga menyatakan bahwa dirinya akan mewaspadai sang tandem Alex Rins. Musim lalu, Rins duduk di peringkat ketiga pada klasemen akhir usai meraih 4 podium dan 1 kemenangan. Namun, Mir juga sadar betul demi menghalangi niatan para rival menjegal kansnya mempertahankan gelar, ia harus memperbaiki di banyak area. Salah satu yang menjadi fokus utamanya kini adalah lap tunggal yang bakal berguna pada sesi kualifikasi. Jika ia bisa start di posisi lebih baik, ia yakin kemenangan lebih banyak bisa disabet. 2 pembalap Mandalika 3 besar di tes Jerez. 2 pembalap Pertamina Mandalika, Thomas Luthi dan Ben Schneider, masuk dalam posisi 3 besar dalam tes Moto2 di sirkuit Jerez, Spanyol. Luthi dan Ben Schneider menempati posisi kedua dan ketiga di belakang pembalap tim Elfmark VDS Sam Lowes. Catatan waktu pembalap Mandalika Racing Team di sesi tes jelang Moto2 2021 cukup konsisten. Sebelumnya, dalam tes yang berlangsung di Valencia pada awal Maret, Ben Schneider menjadi pembalap tercepat. Setelah menjalani 2 sesi tes di Spanyol, para pembalap Moto2 akan mengikuti tes resmi di Qatar pada 19 sampai 21 Maret atau sepekan sebelum balapan pertama musim ini. Mandalika Racing Team baru kali pertama tampil di kancah Moto2 dengan menggandeng partner SAG Team. Musim sebelumnya, SAG berpartner dengan salah satu tim asal Malaysia, 1XOX TKKR. Luthi dan Ben Schneider menggantikan posisi 2 pembalap SAG musim lalu, Remy Gardner dan Kasma Daniel. Marc Marquez nantikan duel sengit dengan Pol Espargaro. Marc Marquez dan Pol Espargaro kini tergabung satu tim di Repsol Honda pada MotoGP 2021. Sebagai rekan setim, Marquez justru menantikan duel sengit kontra Pol yang dulunya adalah salah satu rival terberatnya. Pada 2010, Pol memang menjadi lawan terberat Marquez di kelas 125cc. Pada 2012, mereka kembali bersaing di Moto2 dan bahkan persaingan itu sampai memperebutkan gelar juara. Pada akhirnya, Pol pindah ke KTM sejak 2017 sampai 2019. Namun, tentunya tim asal Austria itu tak bisa langsung dibandingkan dengan Honda. Jadi, bisa dikatakan Marquez kehilangan pesaing utamanya dulu yang ada di diri Pol Espargaro. Marc Marquez juga mengakui bahwa Pol Espargaro adalah salah satu rival terberatnya.
Namun, itu terjadi beberapa tahun yang lalu. Marquez bahkan bercerita sempat melihat Paul sebagai pesaing utamanya di Moto2 dan 125cc. Ia mengaku sampai sempat tak mau bertemu dengan saudara kandung Alex Espargaro tersebut. Ketidaksukaan Marquez terhadap Paul Espargaro berawal dari persaingan ketat mereka. Valentino Rossi bicarakan kelemahan YZR M1. Pembalap Petronas Yamaha SRT, Valentino Rossi, sadar motor balap timnya YZR M1 tidak bisa diandalkan tampil kompetitif di semua sirkuit. Pasalnya, YZR M1 lemah di lintasan lurus sehingga kerap tertinggal oleh para pembalap dari pabrikan lain. Pada akhirnya, kondisi tersebut membuat pembalap Yamaha gagal meraih gelar juara. Fabio Quartararo dan Maverick Vinales yang pada awalnya tampil ganas di MotoGP 2020 justru kemudian melemah dan tercecer di posisi belakang. Di samping itu, mesin motor Yamaha juga masih sering bermasalah. Musim lalu, beberapa kali pembalap Yamaha mengalami gagal finish karena mesin motor mereka mati di tengah balapan. Bahkan, Valentino Rossi sendiri merasakan hal itu. Meski begitu, Valentino Rossi masih cukup optimis bahwa Yamaha bisa menjadi lebih baik di musim mendatang. Karena musim lalu, Yamaha tampil sebagai konstruktor yang mampu meraih jumlah kemenangan terbanyak. Sebagaimana diketahui, pada musim balap MotoGP 2021, Valentino Rossi membela tim satelit Petronas Yamaha SRT. Sebab, posisinya di tim pabrikan diambil alih oleh Fabio Quartararo. Hasil tes pramusim MotoGP 2021 hari ketiga. Tes pramusim MotoGP 2021 hari ketiga di sirkuit Losail Qatar telah rampung dilaksanakan. Jack Miller menorehkan catatan waktu tercepat pada tes pramusim kali ini. Sedangkan Valentino Rossi gagal menembus posisi 10 besar lagi. Para pembalap MotoGP telah melaju di sirkuit Losail dalam beberapa hari terakhir. Mereka berusaha menemukan performa terbaik sebelum kejuaraan dimulai pada 28 Maret di tempat yang sama di sirkuit Losail Qatar. Beberapa pembalap menunjukkan peningkatan performa. Akan tetapi, ada juga pembalap yang justru belum menemukan sentuhan terbaiknya. Salah satu pembalap yang menunjukkan peningkatan adalah Jack Miller. Pembalap asal Australia itu selalu berada di posisi 4 besar sejak tes pramusim hari pertama hingga sekarang. Yang terbaru, Miller mencatatkan waktu 1 menit 53,183 detik untuk menjadi yang tercepat pada tes pramusim di hari ketiga. Dia unggul 0,080 detik dari Fabio Quartararo di posisi kedua. Rekan setim Fabio Quartararo, Maverick Vinales, melengkapi posisi 3 besar dengan catatan waktu 1 menit 53,510 detik. Ketika Quartararo dan Vinales tampil bagus dengan motor Yamaha YZR M1, Valentino Rossi justru sebaliknya. The Doctor belum mampu mengeluarkan potensi maksimal dari kuda besinya. Sejak tes pramusim hari pertama hingga sekarang, catatan waktu Valentino Rossi tidak pernah menembus posisi 10 besar. Rentetan hasil buruk ini menandakan Valentino Rossi mempunyai banyak pekerjaan rumah untuk diselesaikan sebelum kejuaraan dimulai. Jika tidak meningkatkan performanya, Valentino Rossi diprediksi akan kesulitan di MotoGP 2021 seperti musim sebelumnya. Berikut hasil tes pramusim MotoGP 2021 hari ketiga. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Tonton video kami lainnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini agar terus berkembang.